Mitra JC masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio GIC 107,7 FM mengudara. Selamat bergabung untuk Mitra JC yang baru saja bergabung, baik melalui saluran 107,7 FM ataupun melalui live Facebook Radio JIC, dan kali ini juga Zoma live di akun penulisnya. Loh, penulis ya pasti pada belum tahu, tapi lupa Zoma nih. Mau kasih salam dulu sama Mitra JC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Mitra, atas izin Allah hari ini Zoma kembali hadir, jarang-jarang di hari Jumat karena spesial di program Pojok Literasi kali ini. Zoma sudah mempunyai teman bincang pada pagi hari ini, dan tentunya juga mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita senantiasa terus meningkatkan ibadah kita, terus meningkatkan keistiqomahan kita, dan tentunya terus bersalawat di hari Jumat. Insya Allah banyak keberkahan Mitra JC, dan tentunya juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabiat, dan kita juga sebagai umat Islam Mitra JC agar dapat terus bersemangat, agar dapat terus beristiqomah. Nah, Mitra JC Pojok Literasi kali ini Zoma sudah kehadiran teman bincang Zoma, menarik sekali. Kenapa? Karena Zoma kemarin sempat dihubungin gitu ya sama Bang Andi, ini ada jadwal gitu, terus juga sempat DM-an sama Kak Dinar. Hari ini nanti Zoma akan perkenalkan, dan tentunya Zoma juga sudah baca karyanya di baca online yang bernama Wattpad ya. Wattpad ya. Oke deh, sudah bergabung bersama kita semua Kak Dinar pada pagi hari ini. Boleh sapa-sapa Kak Dinar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra JIC. Alhamdulillah setelah sekian lama ya. Dulu sempat siaran juga ya. Sempat siaran juga sama Kak Pipit ya. Kak Pipit itu juga udah melanglang buana. Saya juga ikut melanglang buana. Nggak gabung lagi. Nah, kemarin ada kesempatan ketemu lagi sama Mbak Zoma, berawal dari DM sebetulnya. Kita diskusi banyak, dan ternyata saya pikir ini kayaknya relate sama novel yang saya buat. Betul. Jadi ya udah, mending kita bahas aja sekarang. Betul, menarik banget. Kemarin karena udah dapat jadwalnya dari Bang Andi, langsung Zoma cari di Wattpad ya, gimana sih baca gitu, karena banyak banget viewersnya, sudah sampai ribuan ya Teh ya. Alhamdulillah. Dan tentunya ternyata pas dibaca Mitra, mungkin pembacanya juga sudah pada membaca gitu ya. Duh, bacanya tuh penuh dengan emosi gitu ya. Kok bisa gitu. Jadi nggak ketebak alurnya. Nah, seperti apa sih sebenarnya novel yang akan dibuatkan nih sama Kak Dinar? Boleh cerita sama kita ya Kak ya? Iya, jadi alhamdulillah udah rampung. Jadi sebetulnya itu nulis iseng awalnya. Iseng tapi bagus kayak gitu. Nulis iseng karena aku tuh kayak ini loh, awalnya tuh baca berita. Tahu kan yang kasusnya Reinhard ya? Reinhard Sinaga yang sampai ratusan orang gitu kan, betul. Dia kan memperkosa laki-laki juga kan gitu. Terus saya pikir pas lihat beritanya, kayaknya ini jarang ada yang ngangkat ya. Maksudnya korban pemerkosaan perempuan banyak. Novelnya juga banyak. Gitu kan. Dibahas terus gitu dari sisi perempuan, tapi jarang ada yang ngangkat dari sisi laki-laki. Bahwa sebetulnya di Indonesia ini pun gitu ya, korban pemerkosaan laki-laki itu banyak sebetulnya gitu kan. Cuma nggak ke-expose, dan kita nggak tahu sebetulnya kehidupan dia tuh seperti apa gitu. Berawal dari situ aku tulis lewat cerita bersambung. Posting part 1, part 2 gitu, makin lama makin banyak, makin penasaran. Ayo Teh, up lagi katanya gitu. Makin lama makin diteror kan sama membaca. Terus ternyata menarik ya, banyak yang suka gitu. Akhirnya berlanjut. Pas di pertengahan part ke berapa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah 8 apa 10 gitu, ada penerbit yang menghubungi gitu. Alhamdulillah katanya suka sama ceritanya dan pengen ngebukuin, jadiin novel lewat dia gitu. Dan terbit gratis, alhamdulillah. Gitu kan. Jadi bisa kita nikmati sebagai pembaca ya. Karena mungkin ada yang karena kalau self publishing itu biasanya kan berbayar ya Mbak Zoma. Kalau kita punya naskah lengkap terus penerbitin biasanya berbayar gitu. Kalau bukan penerbit mayor. Nah, ini karena penerbitnya yang tertarik, jadi saya alhamdulillah rezekinya terbit gratis gitu. Akhirnya kebut tuh, aku selesaiin naskahnya sampai selesai, tapi nggak aku publish di Wattpad. Jadi biar yang di Wattpad beralih ke novel. Jujur ya, sebenarnya Zoma juga kemarin baca gitu, kayak udah sampai sore bela-belain, pokoknya harus beres nih ceritanya gitu ya. Ternyata Mitra JC digantung. Terus di bawahnya ada notes-nya juga ya dari Kak Dinar, artinya memang berlanjut ke novel gitu. Nah, mungkin ada Mitra JC yang penasaran akun Wattpad-nya Teh Dinar seperti apa, terus sebenarnya yang diceritakan ini judulnya dan
alurnya seperti apa sih Teh? Ya. Yang mau kepo dulu gitu ya, sebetulnya ini cerita apa? Judulnya Heal or Hell, ada di Wattpad. Kalau misalnya belum ada, boleh install di Play Store. Tulisannya WATTPAD, Wattpad gitu ya. Nanti diinstal, bisa searching ceritanya, cari aja judulnya Heal or Hell. Heal tahu bahasa Inggris ya? Heal itu artinya sembuh, or hell atau neraka gitu. Jadi ini nyeritain sosok seseorang yang dia ada di persimpangan jalan antara sembuh atau masuk neraka gitu. Jadi menariknya kan di situ ya. Iya, betul. Nah, ini Mbak Zoma, satu lagi yang aku highlight di cerita novelnya itu adalah bahwa korban pelecehan laki-laki seksual itu biasanya dia orientasi seksualnya juga ikut berbelok. Gitu. Betul. Nah, itu juga sebetulnya nggak sampai ke kesimpulan itu serta-merta aku ngarang ya, karena kan ini kan buku fiksi gitu, pasti penulisnya ngarang. Enggak, karena aku riset gitu. Jadi riset dulu ke ternyata banyak grup-grup FB yang isinya ribuan orang dan itu mereka mengalami hal yang sama gitu. Jadi mereka curhat kenapa akhirnya mereka bisa sampai berbelok gitu. Nah, aku riset di grup itu gitu. Nah, di grup itu akhirnya muncul oh ternyata nama tokohnya Rendra ya. Ternyata sosok Rendra tuh nanti bakal ngalamin ini dan aku tuang semuanya di novel. Jadi nggak fiksi berarti bohong nih ngarang gitu. Enggak gitu, karena semua dari awal sampai akhir tuh aku riset dulu. Betul sih, bacanya jadi kayak bener-bener kita memang membaca kehidupan yang memang dialami gitu, karena ternyata pernikahan tuh gitu ya Teh ya, nggak seperti yang wah gitu, yang wah senang banget gitu, atau mungkin seperti apa, ceritanya beda-beda, dan termasuk si Embun ini ya, karakter perempuannya. Mungkin boleh diceritakan juga karakter masing-masing dari cerita ini Teh. Ya, jadi yang menariknya juga gitu ya, ada sisi romansnya yang aku masukin di situ gitu. Jadi pembaca tuh ikutan larut sama perasaannya mereka. Ada Embun Salsabila namanya gitu, dan Malik Rajendra. Nah, Malik Rajendra ini sepupuan sama Embun. Dan dia ngerasa bahwa kayaknya kalau nikahin sepupu nih dia bakalan ngerti deh gitu awalnya ya kan. Masa sih gitu udah main dari kecil gitu kan, udah temenan dari kecil, saudaraan. Masa dia nggak mau terima keadaan suaminya yang sebenarnya gitu. Akhirnya dinikahi tanpa menceritakan dahulu bahwa Rendra tuh sebetulnya ngalamin ini gitu. Sebetulnya Rendranya trauma ya kan, karena dia korban pemerkosaan. Dan Rendranya pun sudah merasa bahwa orientasi seksualnya dia tuh semenjak kejadian itu memang jadi berbelok. Gitu. Jadi menyukai sesama jenis juga gitu. Makanya tapi dia juga ada keinginan untuk sembuh gitu. Betul. Loh. Jadi kan gimana ya gitu, salah satu ikhtiarnya adalah menikah gitu kan ya, biasanya jalan pendeknya gitu kan, ya udah nikah aja gitu. Tapi ternyata setelah masuk gerbang pernikahan nggak segampang itu juga gitu, karena nggak langsung serta-merta ketemu perempuan jadi lurus lagi jadi back gitu to ya. normal lagi, nggak juga gitu, karena di situ perjuangannya justru gitu, gimana caranya dia tuh kalau kata dokter Boyke kan, orientasi seksual seorang tuh dari angkanya tuh dari 0 sampai 6. 0 itu hetero yang benar-benar normal. 3 itu biseksual biasanya. Nah, yang 6 itu udah benar-benar total dia itu belok benar-benar nggak ada hasrat aja sama lawan jenis. Gitu. Nah, ini si Rendra ini berusaha untuk mengenolkan lagi hasratnya dia yang sudah ada di 3 gitulah sederhananya gitu. Jadi dia tuh kayak ditarik-tarik, kok ada perasaan ya sama laki-laki, tapi juga nggak mau ke sana karena takut dengan sebagai seorang muslim kan ada ancaman neraka, ada ancaman azab ya kan yang menghantui dia gitu. Itulah judulnya, makanya seperti itu ya Teh. Gitu. Oke deh, jadi memang di part-part yang memang free gitu ya dibaca oleh kita, bisa kita baca Mitra JIC. Ini ada kita bisa cari Heal or Hell gitu ya di Wattpad. Kita bisa baca di situ, memang ada emosi yang dimainkan gitu ya. Kemarin sempat kayak, akhirnya yang tadinya udah menuju arah lurus gitu di dalam hubungan pernikahan tuh, akhirnya dia sempat ada rasa-rasa ingin kembali lagi ke itu, karena memang seperti itu ya yang real terjadi ya Teh ya. Yang real terjadi, yang aku baca dari orang yang ngalamin langsung hal itu, memang kayak gitu rasanya gitu. Jadi begitu udah menikah, dan jangan salah Mbak Zoma, yang orientasinya berbelok atau SSA ya kita sebutnya, same sex attraction, itu biasanya
juga bisa punya anak. Jadi dia sama perempuan bisa, sama laki-laki bisa gitu. Makanya angkanya di angka 3 kan. Jadi bisa ke 0 lagi, bisa ke 6 gitu. lagi. Jadi jangan salah, jangan ketipu gitu ya. Jangan ketipu bahwa dia udah punya anak lah, nggak mungkin nggak normal. Nggak kayak gitu ternyata gitu. Bahwa punya anak pun bisa, tapi hasrat sama laki-lakinya juga tetap ada gitu. Ditambah trauma itu menimbulkan hasrat, terus juga ditambah yang di situ kan diceritanya yang memperkosanya itu ternyata memiliki sebuah penyakit. Wah, ini kompleks lagi nih, kayaknya konfliknya dibangun banget ya di cerita ini. Soalnya aja aku bikin ruwet ya. Tapi insya Allah nggak ruwet sih kalau udah baca novelnya, ngalir gitu ya, bahwa ada resiko gitu, mau nggak mau dari hubungan yang memang bukan fitrahnya kan ya, kita semua setuju ya bahwa bukan saya sebagai seorang muslim yang ngomong kayak gini, tapi saya pikir semua manusia setuju kalau hubungan sama jenis itu memang bukan fitrahnya gitu. Jadi otomatis ketika dipaksakan pasti akan menimbulkan kerusakan lain lah. Salah satunya adalah efeknya adalah HIV gitu. Nah di situ makanya diceritanya di part 8 Mbak Zoma ya, kalau boleh sharing. Saya diteror sama pembaca gitu ya, bilang, kenapa Rendra dibuat HIV kata dia gitu ya. Dan akhirnya ada yang sampai stop baca sampai di situ karena dia kecewa gitu, udah jatuh cinta sama sosoknya Rendra gitu ya, yang mau berjuang, tapi malah dibikin HIV gitu sama penulisnya, emosi dia akhirnya, aku nggak mau lanjut baca katanya. Oke, terserah kata saya. Tapi di situ saya mau ngasih tahu bahwa realitanya itu seperti itu loh gitu. Ada banyak orang-orang yang akhirnya terdampak gitu ya, kena HIV padahal itu bukan kemauannya dia gitu. Bayangin nggak sih gitu, jadi sosok Rendra yang dia nggak mau diperkosa gitu ya, dia nggak mau ngalamin itu. Pasti semua pengen hidup normal. Semua pengen hidup gitu normal ya, gitu ya. Tiba-tiba dia punya hasrat juga sama sesama jenis yang itu juga dia nggak mau, dan dapat hadiah lain, apa ternyata orang yang memperkosanya itu sudah membawa penyakit HIV itu yang akhirnya membuat dia menjadi tertular. Nah, seperti apa kira-kira sikap embun berikutnya mendampingi seorang Rendra ya? Ya Allah, di situ kayak memang sih kalau membaca gitu ya dari Wattpad kah atau dari novel tuh kita memang ada imajinasi tersendiri gitu ya, Teh, lebih seru gitu karena kita memvisualisasikannya sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh diri kita gitu ya. Disisipin ya, Teh ya, di situ fotonya seperti ini kira-kira gambarannya gitu. Iya, visualisasinya saya masukin Rendra tuh makanya jadi idola karena saya bikin dia sosoknya blasteran ya, jadi blasteran Indonesia Belanda gitu, mukanya ganteng lah ya, cowok-cowok metropolis lah ya, cowok-cowok metropolis yang jaga penampilan gitu lah ya, gitu. Nah, dan juga suka ke-gym. Nah disitulah awal tragedinya katanya ya di bukunya. Dan Bun aku bikin sosoknya Indonesia banget gitu, jadi kulitnya sawo matang. Hidungnya nggak mancung-mancung amat gitu ya, bibirnya tebel, nggak kalau menurut orang Indonesia mah nggak terlalu cantik lah yang kayak gitu gitu, tapi dipasangkan sama Rendra yang wow gitu secara fisik. Nah di situ juga ada konfliknya tersendiri yang bikin pembaca tuh gitu gemes gitu. Memang naik turun ya, kayak roller coaster aja gitu tuh dirasa ketika membacanya gitu. Memang ada harapan besar juga mungkin bagi para pembaca yang menggantung gitu ceritanya ya, Teh ya. Gimana sih kelanjutannya, harus kayak gimana, terus juga kira-kira juga kapan kalau misalkan Teteh mau merilis novelnya, atau kita caranya mungkin bisa melanjutkan cerita tersebut dengan pre-order seperti apa tuh, Teh? Nah, kalau misalnya ada yang masih belum baca, boleh ya gitu dilihat di Wattpad, atau saya juga posting di grup komunitas bisa menulis ya di Facebook. Judulnya Heal or Hell juga sama gitu, tapi di Wattpad kayaknya lebih enak ya bacanya, nggak ribet gitu nyari-nyarinya. Di Wattpad udah ada part 1 sampai 16. Nah di situ bisa dibaca dulu buat mutusin kira-kira worth it nggak ya gitu buat di purchase atau dibeli ke bentuk buku gitu. Nah sekarang alhamdulillah udah open pre-order. Kalau ada mitra JIC yang tertarik, karena di dalamnya tuh Mbak Zoma nggak cuma romance doang yang aku selipin, nggak cuma derita-deritanya doang, tapi aku masukin juga edukasi di situ gitu, edukasi tentang HIV, edukasi tentang hubungan sesama jenis juga seperti apa gitu. Juga ada moral agamanya di sana gitu. Jadi bukan cuma
ngaduk-ngaduk perasaan doang, terus pas udah selesai baca udah selesai gitu. Tapi di situ aku selipin edukasi yang penting, apalagi kita sebagai orang tua. Iya. Sebagai orang tua yang punya anak, kalau zaman dulu punya anak perempuan yang deg-degan ya, punya anak laki-laki ngerasa lebih tenang aja lah gitu, anak laki-laki ini gitu. Sekarang nggak kayak gitu zamannya gitu ya. Mau punya anak laki-laki, mau punya anak perempuan, kita punya rasa deg-degan yang sama karena mereka punya dunia yang ngeri juga sama gitu. Jadi makanya ini ada edukasi buat orang tua gitu ya. Ada edukasi buat pasangan suami istri juga gitu. Ada edukasi buat semangat buat mereka yang mengalami hal yang sama. Karena biasanya laki-laki yang mengalami pelecehan seksual itu mereka bungkam, tidak mau berbicara. Karena apa? Karena posisinya laki-laki tuh apa ya, di Indonesia tuh kan dituntut untuk maskulin biasanya. Kalau ngadepin masalah tuh udah jangan cengeng gitu kan ya. Kalau ngadepin masalah tuh udah jangan nangis, pasti bisa nyelesain sendiri gitu. Padahal trauma yang dia rasain tuh bisa jadi dalam dan butuh pertolongan orang lain gitu. Nah, jadi efek bola salju gitu, efek bola salju ketika laki-laki mengalami pelecehan seksual dan dia tidak ditolong. Akhirnya apa ya, dia jadi predator lain loh gitu, yang nantinya membahayakan orang-orang yang awalnya normal jadi belok lagi gitu. Nanti dia jadi predator lagi nih gitu, memaksa lagi yang lain gitu. Kan kita nggak mau ya kayak gitu. Nah makanya ada kontribusi di buku ini yang aku harapkan berefek positif gitu ya, untuk siapapun yang baca, apapun posisinya dia gitu. Dan ini insya Allah walaupun cerita rumah tangga aman juga buat dibaca buat yang belum nikah. Karena tidak akan ada adegan karena yang vulgar, nggak akan ada gitu. Sebisa mungkin aku kemas bahasanya dengan bahasa yang sangat sopan gitu. Kalaupun ada adegan itu ya kata-katanya tidak akan pernah vulgar lah gitu. Iya betul. Wah menarik banget ya Mitra JC. Jadi Mitra bisa langsung aja kunjungi wattpad.com. Nanti bisa cari aja Heal or Hell. Nanti Mitra JC bisa baca di situ ada part 1 sampai berapa teh yang 16. di situ 16 ya. 1 sampai 16 nanti bisa lanjut lagi ke pre-order novel. Kenapa sih kita tuh harus banget gitu ya ikut, karena ikut pre-order ini satu memang kita jadi kayak tahu lagi oh ternyata kehidupan rumah tangga tuh nggak cuman romance yang roman picisan aja, ternyata tuh ada yang seberat itu. Kemudian sebenarnya sini lebih kepada banyak ya tuh. Jadi sebetulnya kisah rumah tangga Embun dan Rendra nih yang ngalamin tuh bukan cuma kisah novel, tapi kisah nyatanya banyak. Dan saya risetnya juga di grup gitu, curhatan para istri yang ternyata suaminya adalah SSA itu sangat banyak. Dan mereka ada yang masih bertahan, ada yang akhirnya bercerai, ada yang suaminya jadi sembuh, ada yang suaminya jadi makin gila lagi gitu. Dan itu nggak semua yang, mohon maaf ya, maksudnya kalau yang tadi kasus sama jenis tuh SSA itu nggak semuanya yang kayak, kan kalau kita sebutnya di Indonesia mungkin ngondek gitu ya, nggak semua yang kayak gitu ya. Ternyata mohon maaf yang maco, yang laki banget kelihatannya, bahkan mohon maaf yang ngerti agama pun banyak yang ternyata belok juga. Dan ini real dialamin sama para istri yang mereka ngeluarin kisahnya ke semua orang gitu, biar jadi melek bahwa ini tuh permasalahan itu nggak main-main gitu. Jadi betul. Harus lebih hati-hati lagi. Dan ya memang di situ ditampilkan memang tidak ada sisi maksudnya jangan sampai ada sisi egois gitu ya dari seorang suami yang SSA tadi. Terus juga terjangkit gitu kan, akhirnya memang tidak mau melukai istrinya. Nah ini dari sisi suaminya. Yang dari sisi istri juga menghadapi suaminya juga luar biasa sabar ya Teh ya. Ya bayangin aja, maksudnya dengan laki-laki yang normal pun kisah rumah tangga tuh ada aja ya gitu. Ombaknya, ujiannya kayak apa gitu. Dan ini Embun ini bahkan berbulan-bulan kehidupan rumah tangganya tuh tidak disentuh sama sekali kan gitu sama suaminya. Pengantin baru biasanya kan gitu kan bahagia gitu. Sementara Embun dia bingung gitu, suaminya kenapa, ini harus kayak gimana. Ketika tahu suaminya HIV dan SSA, dia bingung harus kayak gimana juga gitu kan. Betul. Ada sosok teladan lah di situ gitu. Ada sosok Embun yang kuat dan ada sosok Rendra yang emang tekadnya juga sama-sama hebat gitu. Makanya insya Allah bisa jadi contoh buat yang lain.
Betul, menarik banget Mitra JC. Jadi itulah ya kalau kita sebenarnya teteh ada bakat nulis gitu ya dari awalnya iseng-iseng ternyata jadi sebuah cerita yang wah menarik banget untuk dibaca Mitra karena Zuma juga ikut baca kemarin karena ada satu biasanya kan kalau kayak gitu kan ada yang part yang memang pas di website itu tuh disuruh berbayar gitu. Tapi ini for free kita bisa baca part 1 sampai 16 Mitra JC. Jadi untuk part selanjutnya akan dilanjutkan di novel karena ya nggak menutup kemungkinan pasti akan terus berlanjut kisah-kisahnya sampai pada inti dari akhir cerita Bahkan Rendra udah dan rencana Embun. mau ada sequelnya. Iya, kalau ada web series seru juga ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ikut jadi tim bareng gitu karena ini sebuah cerita yang kayaknya belum ini ya teh maksudnya jarang dan jarang juga ada orang yang mau speak up. Ternyata itu juga terjadi di masyarakat kita pada saat ini. Jadi untuk Mitra JC juga ini menjadi satu bacaan yang berfaedah juga tentunya bagi kita karena nggak cuma hayalan-hayalan. Kalau kita kan nonton drama Korea, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin deh itu kayak gitu kan kayak banyak nggak mungkin tapi ikut baper gitu. Tapi kalau ini tuh kita ikut baper tapi kayak ini tuh mungkin aja terjadi di dan sekitar itu real, kita ya. Jadi fiksi yang sebetulnya diadopsi dari kisah nyata. Oh, Masya Allah. Jadi Mitra JC bisa sekali lagi mungkin yang ikut pre-order. Di situ ada kontaknya kalau di Wattpad-nya ya? Di Wattpad ada kontaknya, tapi kalau misalnya ada yang mau nyatet, boleh ya langsung ke WA saya atau Instagram saya @dinarkhair, DINARKHAIR, Dinar Khair. Siap. Wattpad-nya juga sama, akunnya Dinar Khair. WA-nya disebutin. Boleh. 085 860 887 295. Nanti boleh di order langsung ke saya, nanti saya langsung sambungin ke tim marketer. Jangan khawatir, di berbagai kota di Indonesia udah ada marketernya, jadi nggak akan berat di ongkir kalau misalnya lokasinya jauh banget dari Jakarta. Oke, dan tentunya Mitra JC juga selain juga bisa pre-order, bisa juga mungkin kalau misalnya sebelum ini sampai kapan kira-kira dibukanya teh? Sampai tanggal 13. Oke, sampai tanggal 13 bulan ini ya. Jadi Mitra JC masih ada kesempatan untuk membaca part 1 sampai dengan 16. Lalu setelah dibaca, kemudian boleh juga dipikirkan, boleh memutuskan ya. Kalau semua kayaknya mau ikutan juga nih Mitra JC. Jangan lupa nambah ya. Harganya terjangkau kok, cuma 83.000. Itu kalau di masa PO ya, kalau di luar PO jadi 88.000. Nah, lebih hemat kan kalau ikutan pre-order ya Teh ya. Dan tentunya Mitra JC bisa sekali lagi mungkin dicatat nomornya di 0858 6088 7295. Jadi ada banyak hal Mitra JC yang bisa kita buka kembali cakrawala tentang kejadian kita mungkin ya dalam rumah tangga. Sebenarnya kita juga bisa ambil walaupun memang kita memiliki kehidupan yang mungkin seperti normal-normal saja. Yang bisa kita ambil adalah sikap bagaimana sih seorang istri menyikapi sebuah masalah rata-rata besar sih kalau gitu ya, yang udah berumah tangga terus baca biasanya testimoninya serempak. Mereka jadi lebih bersyukur sama suaminya yang ada di rumah sekarang gitu. Jadi kayak aduh, ternyata masalah rumah tangga gue tuh nggak ada apa-apanya lah gitu dibanding hal yang kayak gini gitu. Jadinya mau segimanapun suaminya nyebelin di rumah, alhamdulillah nggak masih normal, masih baik-baik aja, masih bisa diomongin bareng-bareng gitu. Benar. Jadi segala hal sesuatu itu sebenarnya bisa diungkapkan bersama-sama, didudukin bersama-sama. Tapi kalau di sini emang salah seorang penyalahin aja Bang Rendra. Kenapa harus nikahin dulu sih? Kenapa nggak tes dulu aja gitu kan? Tapi keburu dia takut kehilangan dan takut nggak ada yang menerima jadi, secara ini ya. Jadi di situ ada sisi psikologis di mana dia tuh takut sendiri gitu, takut ditinggalin sama orang-orang sekitarnya, apalagi sama Embun yang ternyata Rendra tuh udah lama nyimpen hati sama si sepupunya ini gitu. Jadi kan waktu ada dokter psikiaternya juga ya, namanya Dokter Lina. Jadi ketika konsultasi dengan Dokter Lina dan Dokter Lina menyarankan ya menikah tuh salah satu opsi untuk bisa menormalkan lagi hormonnya kamu gitu ya, hasratnya kamu. Silakan nikah gitu. Tapi ternyata Rendra memilih untuk ya udah deh nikahin aja dulu daripada dia ditinggal gitu. Egoisnya ya, maksudnya egoisnya sebagai si manusia kan takut gak ada siapa-siapa lagi di sekelilingnya dia gitu. Dan dia berharap Embun bisa menerima itu. Nah ternyata baca aja.
Iya. Ternyata Ikut kira-kira aja. menerima apa enggak gitu ya, ada di ceritanya di situ. Dan gimana kehidupan rumah tangga selanjutnya ya dari Rendra dan Embun, bisa langsung ikutan pre-order juga. Dan mungkin Mitra JC ada yang sempat tertinggal informasi atau mungkin ada yang baru bergabung, boleh langsung aja kunjungi Facebook di akun Radio JIC. Nanti Mitra JC bisa lihat tayangan ulangnya karena akan kita up. Dan juga mudah-mudahan nanti ada link YouTube-nya juga karena akan dimasukkan ke YouTube Jakarta Islamic Center untuk dapat ditonton dan untuk dapat lihat bagaimana sih sebenarnya cerita dari novel Heal or Hell yang tentunya ditulis oleh Teh Dinar ini. Nanti ada juga cara-cara pre-ordernya juga mungkin bagi Mitra JC yang baru bergabung. Dan tentunya ada satu mungkin harapan, ada satu mungkin pesan dari Teh Dinar untuk yang dibangun dari novel ini juga untuk pembacanya yang mungkin nanti akan ikut pre-order dari novel ini, Teh. Satu aja sih sebetulnya harapannya, nggak komersil ya, maksudnya ngarepin dapat keuntungan banyak enggak, cuma pengen biar cerita ini meluas gitu ya, biar masyarakat Indonesia nih mulai melek gitu ya sama isu LGBT gitu ya. Betul. Bahwa ini tuh bukan isu yang main-main ya. Kita punya generasi, kita punya anak-anak, kita punya anak-anak yang harus kita lindungi dari LGBT ini gitu. Makanya kan mereka suka bilang kita nih punya hak asasi manusia loh gitu, kita pengennya dirangkul ya kan, biasanya mereka suka kayak gitu kan ya. Kita pengennya dirangkul, kita nggak mau dihakimi dan lain-lain. Oke, saya putuskan untuk merangkul mereka dengan cara menuliskan cerita ini gitu ya. Biar memberitahu tanpa harus menggurui gitu ya. Betul. Memberikan jalan tanpa harus memaksa mereka untuk menjadi normal lagi. Tapi dengan membaca ini tuh setidaknya ya gitu, ada semangat loh, ternyata ada loh gitu sosok yang seperti Rendra, ternyata ada loh sosok yang seperti Embun gitu, yang akhirnya membuat bisa sedikit kontribusi lah gitu untuk meluruskan isu-isu tentang LGBT yang selama ini simpang siur dan selalu kontroversi kalau di Indonesia gitu. Karena pasti semua pengen hidup normal dan pasti yang sekarang juga SSA itu juga pasti dalam hati dan lubuk hatinya selalu pengen normal. Selalu pasti gitu. Ada perdebatan dalam hatinya dia gitu. Dan aku pun baca tulisan-tulisan mereka, sebetulnya gitu dalam hati mereka yang paling dalam tuh ini tuh sebetulnya salah loh gitu, tapi gimana ya gitu, saya nggak bisa keluar, gimana ya saya nggak bisa balik lagi. Nah, ini ada salah satu solusi yang ditawarkan dari novel ini ya. Gitu ya. Ya udah gitu, kalau misalnya ngerasa nggak bisa keluar, coba baca dulu deh gitu, baca dulu, resapi dulu. Jangan-jangan bukan karena nggak bisa, tapi karena belum berusaha sekuat tenaga. Wow, menarik banget. Jadi Mitra JC ditunggu ya, sebelum tanggal 13 nanti akan ada penutupan pre-ordernya soalnya, dan lebih hemat tentunya ikutan pre-order dan bisa membaca lebih dulu gitu ya, nanti ketimbang nungguin ready-nya. Jadi untuk Mitra JC juga jangan lupa nanti tayang ulangnya ditonton kembali di Radio JIC. Dan mungkin sekali lagi boleh Teh sebelum kita closing untuk mengajak untuk ikutan pre-order dari buku ini. Iya. Yang mau pre-order buku Heal or Hell bisa WA atau DM gitu ya. DM di Instagram @dinarkhair atau DINARKHAIR ya tulisannya, Dinar Khair. Atau WA bisa di 085 860 887 295. Nanti saya arahkan ke marketer terdekat biar ongkirnya juga nggak mahal. Oke deh, terima kasih banyak ya Teh hari ini. Makasih ya Mbak Zulma. Sama-sama. Kita hari senang banget Mitra JC karena pojok literasi kita hari ini adalah seorang perempuan penulisnya. Karena kan biasanya penulis tuh ada yang mau dirahasiakan gitu ya, ada yang memang terbuka aja gitu ya dengan membacanya. Dan tentunya mungkin bagi pembaca yang agak menggantung baca ceritanya, bisa langsung saja ikutin tadi ya pre-order novelnya Heal or Hell. Karena pasti sesuatu yang kita baca insya Allah akan bermanfaat, dan mungkin juga di sekitar kita ada yang demikian, kita bisa tolong dengan bacaan tersebut Mitra JC. Jadi mudah-mudahan juga kita senantiasa juga selalu bersyukur dengan kehidupan rumah tangga yang sedang kita jalani saat ini, atau mungkin yang akan mau menjalani kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan kita semua semangat terus ya Teh ya, sesuai dengan optimisme dari pembaca untuk kita juga, atau optimisme dari penulis untuk membaca kepada kita Mitra JC. Dan tentunya Pojok Literasi juga terima kasih sudah bergabung untuk pendengar Mitra JC yang sudah setia stay tune di Radio Jakarta Islamic Center. Jangan lupa ikuti update-nya di Facebook akun Radio JIC, dan juga jangan lupa langsung aja kunjungi YouTube
boleh di like, share, and subscribe di akun Jakarta Spasi Islamic Spasi Center. Nanti langsung tergabung dengan siaran-siaran yang ada di Facebook dan juga di YouTube. Terima kasih banyak Zoma dan Teh Dinar pamit undur diri. Mitra JC akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.